Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidznillah Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, khususnya Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang, Romo Kiai Haji Ahmad Masruh, kepada segenap pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah baik tingkat pusat, wilayah maupun cabang, wonten Yai Arif sebagai MT Majelis Tahkim Pusat, wilayah wonten Bu Kaji Wiwit binti Romo Yai Ruhan Sanusi, tokoh besar perjuangan Sholawat Wahidiyah, murid langsung dari mu'alif Sholawat Wahidiyah, wonten Mas Bambang dari DPW, seluruh ketua DPC Sleman, sing kula kenal niku Mas Mansur, nggih, Mas Rosid, seluruh pengamal Sholawat Wahidiyah, kepada para pejabat yang hadir baik TNI, Polri maupun sipil, seluruh peserta mujahadah rubu'us sanah dan pembawa acara yang kami taati. Untuk menyingkat waktu, karena kulo nanti pun dibisiki kalih Mas Rosid, Gus nanti jam 11:30 harus selesai. Nah, siap, berarti kan mboten perlu suwe-suwe kulo. Untayan tahmid, salawat salam, serta sanjungan salam kecintaan penghormatan, saya makmum pembicara terdahulu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi didawuhkan oleh Ketua Umum bahwa Sholawat Wahidiyah itu memiliki kandungan doa yang luar biasa banyaknya, bahkan bisa dikatakan lengkap. Jadi di dalamnya ada doa-doa yang cukup menyeluruh, namun tujuan utama dari Sholawat Wahidiyah adalah kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa untuk kelancaran rezeki wonten, doa untuk kersane rukun antarane wong lanang kalih wong wedok wonten, doa kersane sesama warga masyarakat niki guyub, seduluran niku sae ada, doa untuk bangsa dan negara ada, doa agar diberikan jalan
untuk menyelesaikan masalah-masalah niku nggih wonten lengkap. Namun tujuan utama atau yang paling penting dari doa-doa yang dikandung dalam sholawat wahidiyah adalah kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sholawat pembuka yang kita kenal dengan Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Lah, dalam sholawat itu ada asma-asma Allah yang disebut. Ya wahidu niku asma Allah, ya ahadu itu juga asma Allah, ya wajidu itu juga asma Allah, ya jawadu niku nggih nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu dibungkus dengan sholawat, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat, salam dan barokah kepada Nabi Muhammad, kepada pimpinan kita Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Fi kulli lamhatin, jumlahnya berapa? Fi kulli lamhatin, sebagaimana banyaknya setiap kedep moto. Bahasa Indonesia ini apa niku? Kedep moto niku. Wa nafasin, dan hembusan nafas. Kedep moto ni sinten, hembusan nafasi sinten, hembusan nafasi seluruh makhluk yang hanya Allah sendiri yang tahu jumlahnya. Sholawat dikalikan dengan jumlah kedep moto makhluk, jumlah nafasi makhluk, seluruh makhluk yang hanya Allah sendiri mengetahui. Kanjeng Nabi jenengan paringi sholawat sak monten kathahé Gusti, sejumlah itu. Nah niku sholawate, jumlahe kathahé sak monten niku. Isine penyebutan asma Allah. Para ulama, para alim ulama niku nate dawuh, sapa sing pingin atine ayem, terbebas dari rasa khawatir, terbebas dari rasa takut, maka hendaklah membaca ya wahid ya ahad, ya wahid ya ahad, ya wahid ya ahad. Bahkan muallif sholawat wahidiyah, penyusun sholawat wahidiyah, beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf juga menyatakan demikian. Nek pingin atine ayem, kalau pingin hatinya tentram, terbebas dari rasa khawatir, takut dan lain sebagainya, maka membaca ya wahidu ya ahad 1000 kali. Karena dengan kita memperbanyak membaca ya wahidu ya ahad, ya wahidu ya ahad, maka akan tertanam dalam hati kita bahwa yang maha satu hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang maha satu. Semua kita gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita gantungkan kepada Allah, rezeki kita gantungkan kepada Allah, kesadaran hidayah semua kita pasrahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang bisa menjadikan hati ini menjadi terbebas dari rasa khawatir. Karena maknanya ketika kita memohon, ketika kulon jenengan mujahadah memohon Allahumma ya wahidu, ya Allah yang maha satu sifat dan zatnya,
berikanlah kami kekuatan untuk menerapkan lillah billah, la haula wala quwata illa billah. Tanpa bantuanmu, tanpa fadl darimu ya Allah, tanpa pemberianmu ya Allah, maka kami sebagai manusia tidak akan mampu untuk menerapkan lillah billah. Niku tesih Allahumma ya wahidu. Lillah itu apa? Sebagaimana wau didhawuhaken kalih ketua umum, bahwa semua hal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa, yang penting tidak melanggar aturan agama, yang penting tidak melanggar dengan aturan hukum negara, supaya diniati menjalankan perintah Allah. Apapun yang kita lakukan, termasuk kita bermujahadah pada siang hari ini, itu juga harus niat menjalankan perintah Allah. Ketika kita bekerja, niat menjalankan perintah Allah. Ketika kita sedang di rumah, juga niat menjalankan perintah Allah. Apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena Allah berfirman bahwa manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula jenengan, kita ini diciptakan Allah itu tujuannya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ikut pengajian juga harus mengabdi kepada Allah. Kita bekerja harus mengabdi kepada Allah. Kita membersihkan rumah juga mengabdi kepada Allah. Kita liburan mengabdi kepada Allah. Kita talabul ilmi, mencari ilmu, itu juga harus diniati mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu adalah menghambakan diri. Menghambakan diri, abdun niku nek bahasa Arab, nek bahasa Indonesia itu artinya hamba. Bahasa lebih radikalnya niku budak. Jadi budak itu tidak memiliki hak untuk menuntut bayaran dari majikan. Nah niku budak. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah itu harus benar-benar tulus, hanya menjalankan perintah Allah, tidak ingin menuntut hal yang lain. Nah niku yang dimaksud dengan lillah. Kemudian supaya kita diberikan kemampuan kemampuan oleh Allah dalam mengamalkan ajaran wahidiyah billah. Jadi Allahumma ya wahidu, ya Allah yang maha satu zat dan sifatnya, berilah kami kemampuan untuk bisa menerapkan lillah dan billah. Billah itu apa? Diuraikan dalam sholawat berikutnya yang biasa kita sebut dengan sholawat ma'rifat. Hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha. Sehingga dalam hati kita muncul kesadaran, apa yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui sesuatu, kita bisa kaya, bisa miskin dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan apapun, kita bisa bergerak, bahkan saat kita diam, itu semua karena dijadikan oleh Allah seperti itu. Lah ini sesuai dengan la haula wala quwata illa billah.
Ini sesuai dengan firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita. Kita bisa bergerak, kita bisa diam, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa merasa. Termasuk kula ngendromos ngeten niki, niku sing gawe nggih Gusti Allah. Lah perasaan seperti itu harus tertanam dalam hati kita. Jadi ketika kita berbicara, kita merasa saya bisa berbicara karena dibisakan oleh Allah. Ketika kita mendengar suara apapun, kita bisa mendengar karena dibisakan oleh Allah. Nah, itu perasaan muncul dalam hati, disadari dalam hati kita. Nah, itu yang dinamakan dengan billah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Ya Ahadu, ya Allah, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan istighraq. Nah, itu istighraq itu berarti tenggelam. Dalam Wahidiyah ada istilah 3 istighraq. Nah, niki wau kula didhawuhi kalih Yai Arif. Nah, diparingi ilmu kalih Yai Arif tentang masalah istighraq. Wahidiyah itu mengenal 3 istilah istighraq. Istighraq itu artinya tenggelam, menenggelamkan diri dalam keesaan Allah. Iso krungu sing gawe krungu Gusti Allah. Sebab yang maha mendengar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha melihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan, bisa apapun juga, itu karena dibisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan itu muncul dalam hati, kita resapi, kita renungi, dan kita tenggelam dalam kesadaran tersebut. Itu disebut istighraq wahidiyah atau billah. Lah itu manusianya masih ada, kita manusia masih ada, tapi juga Allah itu tetap kita yakini keberadaannya, tidak kita tinggalkan, sehingga kita bisa melihat manusianya masih ada. Dijewit nggih sik krasa lara, mangan pedes nggih sik kepedesen, maem uyah nggih tesik krasa asin. Sing gawe rasa asin iki Gusti Allah, tetep krasa asin. Jadi sinergi antara syariat dan hakikat, sinergi antara jasmaniyah dan ruhaniyah. Ada juga istilahnya istighraq ahadiyah, tenggelam dalam pengesaan kepada Allah secara penuh. Lah niku nek kula panjenengan niku pas istighraq niku, setelah baca Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, mantun niku terus istighraq. Lah itu istighraq ahadiyah. Tidak ada apapun, perhatiannya apapun tidak ada, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun mboten enten liyane, sing wonten namung Gusti Allah ketika istighraq. Nah, istighraq ahadiyah ini cenderung nek cara tiyang Jawa itu ngarani manunggaling kawula lan Gusti. Wonten malih Syekh Ibnu Arabi istilahnya itu wahdatul wujud. Istilahnya Abu Mansur Al-Halat niku hulul. Istilah Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku ittihad.
bersatunya antara manusia dan Tuhan. Nah niku istighraq ahadiyah. Tapi dalam wahidiyah yang paling cocok, yang paling sesuai ya istighraq wahidiyah, bukan yang ahadiyah. Karena kalau yang ahadiyah itu unsur kemanusiaannya sudah hilang, berarti nggak sempurna. Yang sempurna ada unsur manusianya, juga masih meyakini, merasa keberadaan Allah itu ada dekat dengan kita. Nah itu yang disebut istighraq wahidiyah, dan itulah yang menjadi tujuan utama pengamalan sholawat wahidiyah. Dalam doanya ketika membaca Allahumma kama anta ahluh dan seterusnya, yang disebut sholawat ma'rifat, karena ma'rifat sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah biasa, dalam sholat pun, sholat itu kalau dalam sulam taufik itu disampaikan, kalau sholat itu ada dua versi, yang pertama sah dan yang kedua itu makbul, diterima sholatnya. Kalau sholatnya sah, yang penting memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat, wudhu, nutup aurat, madhep kiblat, tahu kapan waktunya sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Fatihah, kemudian ruku, iktidal, dan seterusnya. Ketika syarat sah dan rukun itu sudah terpenuhi, maka sholat kita menjadi sah secara syariat. Tapi belum tentu diterima. Kalau ingin diterima, maka ada syaratnya lagi, syarat diterimanya sholat. Yang pertama di situ disebutkan pakaiannya harus halal. Kalau syarat sahnya pakaiannya harus suci. Tapi kalau syarat diterimanya tidak hanya suci, tapi pakaiannya juga harus halal. Makanan yang dimakan itu juga harus halal. Tempatnya sholat itu juga harus halal. Ketika sholat itu juga harus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya itu khusyuk, sholatnya itu juga khudur hatinya, merasa benar-benar menyembah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita sholat, kita berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya kupersembahkan kepadamu. Kupersembahkan hanya kepadamu ya Allah. Nek sholat kan dungane ngoten nggih. Namun kita perlu introspeksi, kita evaluasi diri kita. Ketika kita sholat Allahu Akbar, niat ingsun sholat zuhur petang rakaat madhep kiblat makmuman lillahi ta'ala, hanya menyembah Allah ta'ala. Kita baca surat Fatihah, setelah itu kita baca sebagian surat dari Al-Quran, setelah itu kita ruku. Apakah dalam seluruh aktivitas sholat kita benar-benar fokus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru banyak lupanya? Nah, monggo dikoreksi sendiri-sendiri. Nalikane baca Al-Fatihah itu ingat kerjaannya, ingat anaknya, ingat dagangannya, ingat istrinya, ingat suaminya, ingat apa, atau hanya ingat Allah?
Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pun pikirane atine pun teng pasar. Nah ibu-ibu seneng blonjo pun eling regane klambi, eling beras mundak, eling regane sayuran. Wah engko bengi masak apa? Nggih napa mboten? Bapak-bapak juga seperti itu mungkin. Ingat anaknya, ingat istrinya. Wah bojoku piye kabare nang omah iki. Nah, apakah ketika sholat, padahal sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ketika kita sholat hati kita ingat kepada Allah atau ingat kepada selain Allah? Kalau saya pribadi lebih banyak ingat selain Allah. Nah, maka itu Wahidiyah mengajari kita biar kita sholatnya ingat kepada Allah. Bagaimana? Ketika Allahu Akbar, ketika sujud itu ingat macam-macam, ingat istri, ingat dunia dan isinya. Hatinya merasa ini semua ciptaan Allah. Saya ingat mobil ini titipan Allah. Ingat anak ini titipan Allah. Ingat apapun dikembalikan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingat yang menciptakan, bukan ingat barang ciptaannya. Itu yang diajarkan dalam Wahidiyah. Maka dari itu ketika sholat ingat macam-macam, langsung ini ciptaan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Nah, kalau kita kenal sendiri dengan Allah, wong ketemu aja tidak pernah, dengar suaranya saja tidak pernah. Pernah jenengan ketemu kali Gusti Allah, tahu wajahnya seperti apa, tahu bentuknya seperti apa, pernah mendengar suaranya Gusti Allah? Mboten tahu. Bagaimana kok kita bisa ingat kepada Allah? Maka menjadikan makhluk ini dijadikan lompatan untuk ingat kepada Khalik, menjadikan ciptaannya Tuhan dijadikan lompatan untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan kuntu kangzan makhfiyan, aku ini ibarat harta yang tersembunyi, dan aku itu seneng, suka kalau ada orang yang ingin mencari, mengenaliku. Fa khalaqtul khalqa, maka saya ciptakanlah makhluk, summa arafuni bi, dan mereka bisa mengenal aku melalui makhluk itu pun sebab hidayah dariku. Katanya Allah, dawuhnya Allah dalam hadis qudsi seperti itu. Maka itu Wahidiyah mengajarkan kepada kita agar semua ciptaan Allah atau makhluk yang ada ini itu kita jadikan batu loncatan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu syaratnya kalau sholatnya ingin diterima, berarti dalam sholat walau lahdotan, walaupun hanya sekejap, maka dalam rangkaian sholat kita harus ingat benar, merasa berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tujuan utama Wahidiyah. Ya wajidu, duhai Allah yang maha kaya, berilah kami pengamal Wahidiyah kemudahan rezeki. Wonten niku nek pengin sugih. Ya Jawadu, Allah yang maha dermawan, maha pemurah, jadikanlah kami pengamal Wahidiyah menjadi orang yang dermawan. Sebab tiang sugih niku nek mboten dermawan kathah penyakite biasa. Maka harus diimbangi
kekayaan dengan kedermawanan itu diimbangi, dan dalam wahidiyah disandingkan. Ya wajidu itu aslinya, makna aslinya Tuhan Allah yang maha menemukan, tapi karena disandingkan dengan sifat namanya Allah yang lain, ya Jawadu yang maha dermawan, maka ya wajid artinya berubah menjadi ya Ghani Tuhan yang maha kaya. Ya Allah Tuhan yang maha kaya, berikanlah kami rizki dan jadikanlah kami orang yang luman dermawan. Rezekine kathah, dana boke nggih lancar, istilahnya Pak Ketua DPC niku ngoten niku. Lah itulah salah satu fadilah dalam sholawat wahidiyah. Lah doa-doa yang lain itu banyak sekali doa-doa yang lain, dan kalau melihat waktunya niki pun mepet, ya itu mboten nutut. Mungkin lain waktu mohon kita sambung, kita kupas satu persatu, termasuk sholawat ma'rifat, termasuk tasyafu, termasuk istighosah. Nah, itu lain waktu kita diskusikan malih. Nah, itu marilah para hadirin hadirat, permohonan kita kepada Allah khususnya demi bangsa dan negara, demi umat masyarakat ini, kita sampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahidiyah, dalam wahidiyah kita diajari ketika mau bermujahadah khususnya kita harus merasa menjadi orang yang berlumuran dosa, banyak dosanya. Ketika bermujahadah kita diajari untuk merasa menjadi orang yang paling dolim, orang yang paling tidak konsekuen. Otomatis kita harus menganggap orang lain itu lebih baik dari kita, orang lain itu lebih konsekuen daripada kita. Kita adalah makhluk yang penuh dosa. Dalam mujahadah kita dianjurkan untuk merasa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita merasa penuh dosa, merasa menjadi zalim, merasa jadi orang yang sangat tidak baik, penyesalan itu akan muncul dari kita. Kita pernah berbuat salah, kita tobati. Kita pernah berbuat lalai, juga kita tobati. Dan tobatnya orang-orang yang penuh dosa, mengakui dosa-dosanya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wahidiyah dikenal dengan istilah mujahadah. Kita doakan diri kita masing-masing, diri kita pribadi, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohonkan orang tua kita, kita mohonkan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita mohonkan kepada Allah barokah bagi kabupaten ini, bagi provinsi ini, bagi bangsa ini, dan jami'al alamin. Kita mohonkan kepada Allah agar semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bermujahadah kita juga harus merasa berhadap-hadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah pernah dawuh dan sabda Rasul itu pasti terjadi. Dawuhnya Rasulullah, barang siapa baca sholawat kepadaku ketika keberadaannya jauh dariku, maka aku akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempatnya, baik di masjid, di rumah, dimanapun tempatnya. Ketika kita membaca sholawat,
lebih-lebih memanggil Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, maka Rasulullah pasti hadir di hadapan kita. Ketika Rasulullah hadir di hadapan kita, mari kita sampaikan keluh kesah kita, kita sampaikan kesulitan kita sampaikan permohonan-permohonan kita sampaikan kepada Rasulullah, supaya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua doa-doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam wahidiyah kan, ketika kita mujadah pasti ada anjuran mari kita tata adab lahir batin kita, kan ngaten nggih? Nah, kita tata adab lahir batin kita. Karena apa? Karena Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah hadir, maka tata kramane iku kudu dijaga. Tata krama lahir dan tata krama batin. Tata krama lahir duduke nggih kedah sae, madhepe nggih kedah sae. Tata krama batin atine nggih rumangsa dosa, rumangsa berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumangsa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki pun meh jam 10:30 wekdal kula saking Pak Ketua pun meh telas. Monggo sareng-sareng mujadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia khususnya jami'al alamin senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum hafal, silahkan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sampai selesainya acara. Monggo para hadirin hadirat, kita mohon sekali lagi, kita mohon kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan keluh kesah kita agar semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama andahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati baril wadah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana bil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana bil jati baril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تتامى علمك وواسعه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني أليس لي يا سيدي سواك إن درت كنت شخصا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني أليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني أليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ذلت وذلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا نوّر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين
بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا. اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. استغفر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فبروا إلى الله 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 فبروا إلى الله. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة.
Alhamdulillah, para hadirin hadirat, semoga acara pada siang hari ini Mujahadah Rubu'i Sana yang merupakan bentuk wujud dari tanggung jawab DPC Sleman ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.